Assalamualaikum. Anak-anak, kalian sudah naik kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Selama belajar daring ini, kalian akan ditemani oleh mochichi, yaitu Mochil, Chiro, dan yang gantengnya mirip opa Korea ini adalah Cibel. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara kawin atau generatif yang dialami oleh tumbuhan berbiji dan melalui penyerbukan. Yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tak kawin. Vegetatif dibagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Macam-macam penyerbukan. Ada satu kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi tumbuhan itu melakukan penyerbukan sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Yang kedua, anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi benang sari, serbuk sari diterbangkan angin dan hinggap di bunga lain. Itu nanti dibantu angin, namanya anemogami. Yang ketiga yaitu zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Hewan di sini bisa lebah, bisa kupu-kupu, bisa kumbang. Yang keempat adalah hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Ini adalah gambarnya zoidiogami ya, dibantu oleh lebah ya ini ya. Lebah menghisap nektar dari bunga, kemudian serbuk sarinya menempel pada tubuhnya. Lebah ini akan hinggap ke bunga lain dan membawa serbuk sari tadi. Serbuk sari tadi menempel di kepala putik bunga lain, sehingga terjadi penyerbukan. Yang kelima yaitu antropogami, yaitu penyerbukan yang dengan sengaja dilakukan manusia. Ini bisa terjadi pada bunga vanili, anggrek, dan salak. Jadi yang melakukan penyerbukan ini adalah manusia. Ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Hari Jumat kemarin kalian sudah menggambar bagian-bagian bunga ya. Ini namanya mahkota bunga. Kemudian ini namanya kepala putik. Di sini ada serbuk sari, ada kepala sari ya di sini ya. Ini adalah benang sari, yang di sini adalah kepala sarinya. Di sini ada tangkai putik. Di sini ada kelopak bunga, bakal biji, di sini dasar bunga, di sini tangkai bunga.
Masing-masing bagian ini tentunya memiliki fungsi. Apa fungsinya? Adalah tugas kalian untuk mencari fungsi tiap bagian bunga ini. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Kalau tadi kan berdasarkan bantuannya, siapa yang membantu tadi ya? Angin, hewan, air, manusia itu yang membantu ya. Kalau ini berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu ada penyerbukan sendiri atau autogami. Artinya, serbuk sari dan kepala putih berasal dari bunga yang sama. Bunganya ini satu, berarti ini bunganya harus bunga sempurna ya. Memiliki benang sari dan putih. Serbuk sari yang ada di benang sari akan jatuh ke kepala putih pada bunga itu sendiri. Ini namanya penyerbukan sendiri. Penyerbukan silang yang kedua atau alogami, yaitu serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Kalau mawar merah ya dengan mawar merah. Mawar merah di pohon satunya dengan pohon satunya, bisa dengan bantuan serangga, bisa dengan bantuan angin. Bisa jalan sendiri? Ya enggak, harus dibantu ini berarti ya. Bisa dibantu serangga, bisa angin, bisa juga manusia yang menaruh serbuk sarinya di sini. Jadi bunganya bunga dari pohon lain yang sejenis. Kemudian ada penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih satu pohon. Ini jatuh, serbuk sarinya jatuh ke kepala putih bunga lain yang satu pohon. Jatuhnya ini bisa diterbangkan oleh angin, bisa juga oleh manusia, bisa juga oleh serangga tadi ya. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis, tetapi masih dalam satu varietas. Misalnya, mawar merah dengan mawar putih. Kalau mawar dengan bunga matahari tidak bisa. Harus sejenis, sama-sama mawar tetapi beda varietas. Mawar kuning dengan mawar merah. Mawar merah dengan mawar pink. Gitu ya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya ada umbi. Umbi ini ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis contohnya pada bawang merah, umbi batang pada kentang, umbi akar pada wortel. Kemudian geragi atau stolon, yaitu batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Ini batangnya ya, bisa di atas tanah, bisa di bawah. Contohnya adalah tumbuhan pegagan, stroberi, arbei, semanggi, rumput teki. Yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma. Ini terdapat pada tumbuhan jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, kencur. Tumbuhan empon-empon kalau bahasa Jawanya ya. Yang kelima adalah spora. Spora ini pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Ini ya. Yang kelima adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya pisang, bambu, tebu, cocor bebek, itu tunas daun ya. Atau tunas adventif. Yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya pertama adalah stek. Stek ini ada stek batang, ada stek akar, ada stek daun. Ini contohnya adalah stek batang. Batangnya dipotong kemudian ditanam.
Kalau stek daun, daunnya dipotong kemudian ditanam seperti cocor bebek. Yang kedua ada cangkok. Ini ya, contohnya cangkok ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih dalam. Cangkok ini harus pada tumbuhan berkayu yang memiliki kambium. Yang ketiga adalah merunduk. Ini batangnya ditaruh di dalam tanah, kemudian ditimbun, dan ini di bawah ke atas diberi penyangga. Setelah tumbuh akar akan dipotong sehingga tumbuh tanaman baru. Yang keempat adalah kultur jaringan. Adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media khusus. Tugas kalian hari ini adalah yang pertama, menuliskan fungsi bagian-bagian bunga. Kemudian yang kedua, ini Cibel memiliki bunga mawar di halaman rumahnya. Bunga mawar itu yang ada di halaman rumah Cibel dapat melakukan penyerbukan dengan bantuan apa saja. Kalian tulis banyak-banyaknya, setahu kalian. Kemudian yang ketiga, di kebun Mocil punya kebun, terdapat pohon mangga gadung, mangga mana lagi, rambutan, dan jambu. Jelaskan penyerbukan bastar yang mungkin terjadi antara tanaman-tanaman tersebut. Tanaman mana dan mana yang dapat melakukan penyerbukan bastar? Jelaskan alasannya. Apakah rambutan dengan jambu? Rambutan dengan mangga? Yang keempat, Ciro ingin mengembangbiakkan tanaman dengan cara stek. Bantulah Ciro ini. Ciro nggak tahu tanaman apa saja yang bisa distek. Tuliskan tanaman apa saja yang bisa distek oleh Ciro. Minimal 5. Kalau 10 boleh ya boleh. Jelas ya tugasnya ya anak-anak ya. Tugasnya ditulis di buku tulis dan dikirim seperti biasanya. Tetap semangat. Semua tugas dikerjakan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.